Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu ya Bapa. Amin. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Amin. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Amin. Oh, halo. Tes 1 2 3. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, halo. Ya. Makasih Pak Bambang atas pujian penyembahan hari ini, ya. Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Ya. Ya, selamat yang baru bergabung di Zoom kompak siang ini untuk Bu Vita dari Malang dan Pak Yovel Lasut dari Manado. Wow. Ya, oke. Ada selamat siang Bu Pendeta Maria Kendek. Nabire hadir. Luar biasa. Oke, Ibu Melani Jakarta, Depok. Selamat siang. Oke, Pak Karel dari Surabaya. Oke, terima kasih sudah bergabung di kompak siang hari ini. Saya dibantu oleh Pak Karel dari Surabaya dan juga dibantu oleh Pak Bambang. Ini juara ukulele terbaik seluruh Indonesia. Tahun berapa Pak Bambang? Saya lupa tahunnya. Juara ukulele terbaik. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah hadir. Ya, oke, apa kabar semuanya? Kita ada di kompak siang ini adalah karena pemeliharaan Tuhan Yesus sampai saat ini ya. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yang luar biasa, yang akan bersaksi di Zoom kompak siang ini. Siapa dia? Nanti kita tahu jawabannya setelah yang saya bacakan ini ya. Kesaksian pada siang hari ini adalah kesaksian yang luar biasa dan heran yang akan memberkati kita semua ya di siang hari ini. Oleh sebab itu, teman-teman, tolong ya, YouTube channel ini bisa langsung dibagi-bagikan ke grup-grup rohani atau di beranda Facebook atau teman-teman di komunitas rohani agar supaya lebih banyak orang yang diberkati ya, dan puji Tuhan ya, bisa banyak orang yang diselamatkan ya. Sedikit saya kasih masukan ya, bahwa kesaksian yang pada siang hari ini luar biasa ya, datang dari
dari Malang, dari Karita. Nanti kita akan iris tipis-tipis siapa dia ya. Ya, bagaimana Tuhan berperan atas kehidupan Karita ya. Tuhan menunjukkan kuasanya pada Karita ya. Ya, memang Karita memang dari orang yang sudah percaya, tapi kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya pada kehidupan Karita ya. Ada banyak orang yang bertobat. Apa yang terjadi dan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Karita ya. Ya, baik, sudah bersama dengan kita pada siang hari ini adalah Karita dari Malang. Mari kita sambut Karita dengan sukacita. Luar biasa, amin. Sambut. Semuanya tolong buka kamera on cam supaya kita menghargai lah ya kedatangan Karita ini angel banget ini. Karita bukan orang nganggur, banyak dia training ini, training itu. Saya berhasil ya, bisa saya tangkap ini Karita ya. Oke, seperti biasa saya akan mulai dengan doa ya, agar supaya program kesaksian rohani atau testimoni kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, boleh dimatikan mikrofonnya sebelum dimatikan semuanya. Nah, nanti kalau mau bertanya atau apa boleh dibuka. Sekarang tolong dimatikan mikrofonnya. Co-host bisa berperan aktif jika ada mikrofon yang bocor, bisa tolong dimatikan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kita puji, kita sembah. Terima kasih pada siang hari ini kami semua bisa dipertemukan kembali di dalam virtual Zoom kompak siang ini untuk kegiatan sharing your testimony. Kami sangat bersuka cita karena pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Betapa Tuhan sangat mengasihi dan ada banyak orang yang bisa diselamatkan dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Sehingga kita semua bisa berada di jalan keselamatan. Kami berdoa agar segala koneksi internet berjalan dengan baik dan perangkat yang kami gunakan, laptop, handphone, atau apapun bisa berjalan dengan baik dan lancar di tempat kami maupun di tempat teman-teman yang lain. Urapi kami dengan Roh Kudus agar supaya kesaksian, testimoni pada siang hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga dan memuliakan Bapa di surga dan juga memberkati banyak orang. Ya, kami buka program kesaksian pribadi pada siang hari ini dan biarlah acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, alright. Sebelum kita mulai sharing kesaksian ya, seperti biasa, satu ayat Alkitab akan saya bacakan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Boleh dibaca, Efesus 1 ayat 13. Ayo buka semua. Efesus 1 ayat 13 supaya kita bisa memberkati banyak orang. Oh, Ibu Telma apa? Muncul, baru muncul. Oke, selamat siang Ibu Telma. Oke, Efesus 1 ayat 13. Berbunyi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan, haleluya ya. Seperti biasanya teman-teman di Kompak Siang, ada 2 poin yang saya ingatkan. Pertama-tama tujuan dari YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19, 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya.
Dua, kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan pernah menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain, agar supaya program siang hari ini benar-benar memuliakan Bapa kita di surga. Teman-teman, berkomentarlah dengan bijak dan dewasa. Dan bagi teman-teman ya yang rindu mau bersaksi dan yang rindu untuk mau mengisi ruang kesaksian atau testimoni di YouTube channel ini, boleh kontak di nomor WhatsApp Zoom Kompak Siang ini di 08122 970 2298 atau boleh juga ke nomor WhatsApp kami 0813 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Oke, teman-teman, semua agama mengajarkan kebaikan. Mari kita berkomentar dengan mendidik, berhikmat, mengedukasi dengan baik ya. Baik, kita kembali kepada Kak Rita dari Malang. Saya akan kasih kesempatan kepada Kak Rita untuk bersaksi, perkenalkan ya. Perkenalkan Suaranya Mbak hilang, Rita. Andre. Halo, bisa dengar atau Pak Bambang saja yang nggak dengar? Oke, Ya, saya akan kasih. barusan hilang, Pak. Barusan hilang. Ya, saya kasih kesempatan untuk Kak Rita ya. Ya, perkenalkan diri Kak Rita, bisa mulai bersaksi, mulai dengan latar belakang Kak Rita dari awal sampai bagaimana Kak Rita bisa rohnya on fire. Wow, ya santai aja Kak Rita, nggak usah tegang. Ya, biarlah kesaksian ini akan mengalir ya, dan kita mau menikmati kesaksian Kak Rita. Oke Kak Rita, kita mulai ya. Saya berikan layar untuk Kak Rita hari ini. Silakan buka mikrofonnya. Ya, kedengaran nggak suara saya? Loh, kok Bu Vita yang muncul? Sorry, salah. Oke. Mana Rita? Oke, Oke, sudah. Oke, terima Monggo. kasih. Sudahkah? Sudah. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke. Bersyukur ya kalau kita selalu ada di tempat yang baru. Amin. Kita nggak tahu Tuhan mau pakai kita seperti apa next-nya. Tapi nggak ada yang kebetulan. Saya dalam hidup selalu berkata, dalam hidup nggak ada yang kebetulan. Malah kebetulan demi kebetulan terjadi ketika kita memulai hari itu dengan berdoa. Saya nggak pernah nyangka kenal Pak Andre dan dapat ruang seperti ini. Kayaknya kita kenal udah tahun lalu ya, tapi bukan Pak Andre-nya, tetapi kami butuh link-nya. Kami butuh link-nya Pak Andre. Ya, Pak Andre berikan kami link untuk persekutuan doa pagi. Bapak Ibu, nama saya Rita. Biasa dipanggil Kak Rita. Supaya saya awet muda. Tapi Amin. tua. Supaya saya awet muda tapi sempat tua. Penting kan Pak Andre? Tapi muda tapi sempat tua. Setuju. Saya berjemaat di gereja GPIB Getsemani Malang, dan saya sebagai kakak layan. Kalau di gereja kami, teruna itu remaja, jadi SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2, sampai mereka katekisasi, dan sebutan untuk pelayan, teruna itu adalah kakak. Jadi, kenapa kemarin Pak Andri panggil Kak aja Pak? Karena Mbak Rita banyak, Tante Rita di gereja saya juga banyak, karena nama Rita itu nama Rita itu kan artinya bunga. Amin. Ibu Rita ya, maunya sih kayak gitu. Atau biasanya kalau saya tanya mama saya, kok nama saya Rita apa? Mama saya bilang katanya bulan. Katanya lupa, tapi ternyata saya searching bukan itu artinya ya. Baik, saya pelayan sekolah minggu, mulai dari SMA kelas 2. Yang berawal, kakak saya yang lebih aktif dulu di gereja, saya cuman jemaat biasa, bukan jemaat biasa, saya jemaat karena jemaat nggak ada yang biasa, nggak ada yang luar biasa ya. Nah, waktu itu kakak saya tawarkan untuk gantiin dia cerita sekolah minggu.
Terus saya bilang, emang saya bisa lah kan kamu suka cerita gitu ya. Terus buat saya, iyalah masa cerita aja nggak bisa kan didengerin anak-anak. Waktu itu kegiatan tengah minggu, jadi Rabu Gembira. Terus kakak saya bilang gini, ini loh cerita tentang Daud. Oh Daud, gitu kan. Saya baca, oh cerita Daud. Yang itu, yang dikejar Goliat, Bapak Ibu tahu toh, Panglah. Gitu. Nah akhirnya benar, hari Rabu saya tanya rumahnya di mana, dan saya, cerita Daud, apa sih yang sulit, ya nggak? Daud yang dikejar Goliat, yang pakai pengalih-alihan, Daud yang kayak gini, bla 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 bla, gampang banget. Ya. Sebentar, Nah, akhirnya bentar, dimulai, Kak Rita, dan saya masih gitu, sebentar, Kak Rita, yang di depan saya anak bentar dulu ya, kecil lagi. Akhirnya benar bentar, Bapak Kak Ibu Rita. saya berdiri. Wah, ngomong terus ya. Suara saya jelas? Ngomong dulu, sebentar. Teman-teman banyak yang belum tahu siapa Kak Rita, asal dari mana, keluarganya, Oh gitu gitu, bagaimana oke. kegiatan sehari-hari. Tolong, karena teman-teman belum tahu, yang tahu saya. Saya udah tahu, tapi teman-teman ini ada Pak Yovel Memang Lasut, ya toh, ada Bu Maria Kendek, dari Nabire, ada Pak Samsir Simangunsong, wow, ada Bu Telma Palapa, belum tahu. Nah, jadi oke. tolong pelan-pelan aja, pelan-pelan, latar Oke, belakang dan ulang lagi ya. oke, Panggil silakan. nama Rita aja. Nah, saya berjemaah di GPI IPK Semani. Tadi saya bilang saya guru sekolah minggu, tapi dapat kesempatan jadi presbiter. Jadi sama-sama Pak Sis yang ada di situ ya, kami presbiter. Tapi kalau boleh pilih saya bilang, boleh kan tetap jadi guru sekolah minggu meskipun presbiter. Dan pendeta saya bilang asal bisa Bisa bagi waktu. dijelaskan apa itu presbiter? Banyak orang nggak Presbiter, tahu, oke, Bu. presbiter, oke. Presbiter itu saya diaken majelis gereja. Oke, Oke, very majelis good. gereja, jadi dan saya mau karena boleh tetap jadi pelayan. Nah, kalau latar belakang pendidikan saya dulu pengennya, saya pengennya sekolah teknik, Bapak Ibu. Kenapa? Push. Karena buat saya sekolah teknik itu keren. Saya nggak tahu teknik seperti apa. Pokoknya teknik perempuan masuk teknik itu keren. Gitu. Saya daftar di ITS, ternyata gagal. Nah, ketika gagal saya jadi malas. Kuliah apa ya? Kayaknya karena status saya kayaknya kuliah itu keren aja gitu. Nah, setelah itu kebetulan saya tinggal di Malang, tapi saya tentara Ambon. Jadi marga saya, fam saya Rahayaan, Bapak Ibu. Kalau punya saudara Rahayaan, Oke, Ryan, ya, bagus pernah saudara. dengar. Ya. Ya. Nggak cerita, tapi saya bilang gini, udah masuk sekolah hukum aja kamu. Kayaknya model kamu cocok jadi pengacara. Kayak biasa bapak-bapak itu kan suka ngelihat anak dari physically ya. Modelnya anak kayak gini pasti jadinya gitu. Terus dan saya oke lah sekolah hukum gitu. Dan benar saya sekolah fakultas hukum, saya ingin ambil fakultas pidana, kayaknya keren banget. Jadi saya dulu senternya itu keren. Kayaknya pidana keren banget gitu. Jadi lawyer gitu kan ya. Dan selesai 3 tahun setengah saya selesai dan bersyukur dapat kesempatan magang di kantor pengacara Husni Tamrin di Kota Malang, Bapak Ibu. Jadi Oke. saya magang sebagai asisten pengacara selama 5 tahun. Kenapa saya katakan selama 5 tahun? Karena saya ingat 5 tahun setelah itu saya merasa hidup di dalam dua dunia. Bapak Ibu tahu kan lawyer, berarti kita harus membela klien kita. Salah benar itu walau alam. Pokoknya Amin. kita I dibayar know. buat menang. I know. Iya enggak? Setuju enggak? Kalau buat Amin. kalah ngapain kita dibayar? Nah, ada satu masa dan saya waktu itu rasa hidup saya itu bangga banget. Jadi lawyer gitu ya, membanggakan orang tua. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, saya merasa hidup di dua dunia. Hari Jumat saya persiapan untuk pelayanan hari Minggu, hari Sabtu atur diri, hari Minggu saya pelayanan. Sementara hari Senin sampai Jumat kita bela yang bayar. Jadi istilahnya saya nggak mengecilkan tugas lawyer ya. Saya tahu maksudnya gini, itu buat saya. Kalau buat yang lain jalan oke, buat saya. Saya ngerasa bahwa kok gini ya, ada benar. Di masa itu Bapak Ibu, kami keluarga Kristen. Ya, kami keluarga karena orang Ambon ya, papi saya Kristen, mami saya juga ikut Kristen. Di gereja aktif di gereja itu papi saya nggak pernah suruh. Jadi mami saya sebatas kami di gereja selesai baik-baik saja, atau di rumah kami baik-baik saja. Tapi kami aktif di gereja karena saya merasa nyaman. Saya punya ruang. Saya belajar cara bicara, saya belajar cara, karena saya modelnya, mungkin Bapak Ibu nggak terlalu kenal, saya modelnya orangnya seenaknya Bapak Ibu. Itu ada teman saya Bu Kita, korban saya itu. Dan saya orangnya, apalagi kebayangkan Bapak Ibu, Nona Ambon ini gitu ya, Nona Ambon anak tentara. Apa yang nggak bisa kita buat masa itu Bapak Ibu ya.
Apa sih yang nggak bisa kita buat? Apalagi papi saya di kampung cukup dikenal karena RW. Semakin bertingkat. Nona besar ini semakin bertingkat. Jadi lawyer lagi Bapak Ibu. Dan saya merasa banyak fasilitas yang saya dapat. Ibunya anak tunggal apa? Kak Rita? Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Oke. Cuman yang muka Ambon kayaknya saya gitu. Saudara-saudara yang lain Bus. saya itu muka putih-putih gitu. Jadi menang muka lah. Sama menang badan gede. Ya, terus di gereja juga sama Bapak Ibu, kalau di gereja orang tua kita aktivis, anaknya kan juga dapat fasilitas, ya nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu aktif di gereja, anak-anak itu otomatis dapat fasilitas. Ya kan, dikenal orang lah paling enggak, ya kan? Nah, setelah itu berjalan 5 tahun, Bapak Ibu, kakak saya, jadi ini awal saya fokus. Ini Pak Andrinya hilang ya. Jadi awal 5 tahun itu, masih lanjut kah? Oke. Ya, oke. Nah, 5 Boleh. tahun setelah saya jadi lawyer itu Bapak Ibu, kakak saya yang pertama itu punya masalah keluarga. Jadi kakak saya yang pertama, kakak saya ini sama, karena anak pertama manja sekali ya. Nah, saya mau bilang, orang tua saya Ambon, tentara tapi tidak pernah pukul anak. Jadi saya Oke. bersyukurnya di situ. Biasanya kan Wow. tentara Ambon, wah, Wah, sabuk bahaya. sama rotan udah biasa ya Abu. kan, enggak. Kebetulan papi Ya, saya itu ya. enggak dari Bapak Ibu. Dan kakak saya itu saya merasa kakak saya karena terlalu dimanja, saya merasa jadi kurang punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, jadi kurang. Nah, ipar saya itu perawat Bapak Ibu. Dan kakak saya dengan ipar saya itu sering sekali bentrok. Tapi papi mami saya jadi pembela utama. Jadi istilahnya mensupport semua. Nah, tapi saya merasa bahwa kakak saya nggak adil gitu Bapak Ibu. Sampai kadang-kadang pernah KDRT juga. Terus saya bilang sama ipar saya, namanya Mbak Lulu, saya sebut ya, kata Bapak Ibu nggak kenal kan, jangan disampaikan lo ya. Nah, terus saya bilang sama ipar saya, Mbak Lulu, kalau Mbak Lulu mau cerai, saya yang bantu. Konsep saya, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin lawyer, kita membela orang bercerai, tujuannya apa? Untuk kehidupannya lebih baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan orang bercerai, kalau pernikahan yang hari ini kurang baik, mereka bercerai kan untuk hidup lebih baik. Iya kan? Jadi saya bilang, karena apa? Saya merasa kakak ipar saya baik, kakak kandung saya yang kurang baik. Jadi dia berhak mendapat yang lebih baik. Itu konsep saya Bapak Ibu. Iyalah lawyer ya, meskipun nggak dibayar nih saudara ini, itu saya bilang ya. Nah, berjalannya waktu Bapak, satu kali saya melihat mami saya itu berdoa, daster kakak ipar saya diikat sama baju kakak saya. Di daster kakak ipar saya itu digulung, diikat sama baju kakak saya, itu ditumpang tangan, didoakan. Karena buat mami saya, yang disatukan Allah nggak boleh dipisahkan manusia. Yes, Apapun amin. yang bisa menceraikan mereka mau. Buat Mau, konsep ya. mami saya. Mami saya itu bukan aktivis gereja Bapak Ibu. Orang jemaat biasa yang cuma datang ibadah, tetapi mindsetnya itu. Yang sudah disatukan Allah nggak boleh dipisahkan manusia apapun. Dan mami saya Amin. percaya, kakak saya ini orang baik kok cuma kasar. Kakak saya ini gini kok tapi biasa kan mama-mama ya selalu puji anak toh. Ibu. Nah kakak saya berdua ini udah pisah rumah. Jadi udah pisah rumah, kakak saya yang pertama ini kos. Nah dengan berjalannya waktu itu hampir 3 bulan. Bapak Ibu, hampir 3 bulan. Satu kali kakak saya berdua itu pulang ke rumah saya. Pulang ke rumah kami. Saya kaget. Loh kok pulang? Terus kakak saya bilang, iya ini dijemput sama istrinya. Dan sejak itu, Bapak Ibu, itu berarti tahun 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini, mereka tetap bersama. Dan ketika kakak saya pulang, saya merasakan kalah sama Tuhan. Ternyata apa yang didoakan, Bapak Ibu, kalau punya masalah ataupun dengan anak, doa orang tua itu, kalau hari ini istilahnya bilang apa ya, buka tingkap langit ya. Doa orang tua, mama, papa itu buat anaknya itu buka tingkap. Dan dari Oke. situ saya belajar, Oke. Bapak Ibu. Oke. Saya belajar gini, pekerjaan saya ternyata hanya secara manusia. Kalau kita mau bilang sesuatu yang benar harus benar, kalau kamu mau fokus melayani jangan hidup di dua dunia, karena kita nggak bisa kan Bapak Ibu berdiri satu sama yang lain. Mungkin kalau lawyer itu, kalau mereka sudah punya modal besar Bapak Ibu, dia bisa fight. Karena nggak dibayar nggak apa-apa, saya akan bela yang benar tetap.
Tapi selama kita, mungkin menurut saya, selama saya belum terlalu punya banyak uang banyak untuk bisa berjalan membantu orang, saya berpikir tadi Tuhan tunjukkan saya. Itu. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mundur dari lawyer. Tapi Tuhan kasih kesempatan, saya tanya, kalau saya mundur saya ngapain Tuhan? Kalau model saya nganggur pasti kan ngerecokin orang di rumah, toh? Akhirnya Tuhan kasih kesempatan, Bapak Ibu. Nah, saya belajar. Kebetulan demi kebetulan nggak terjadi dengan biasa. Ada kakak rohani, saya bukan kakak rohani ya istilahnya. Ada dulu yang ketua pemuda, jadi pendeta. Dia punya proyek anak. Ya. Sebentar dulu, sebentar. Saya potong karena waktunya terbatas ya. Oke, itu saya mengerti bahwa apa yang didoakan oleh seorang ibu ya sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab bahwa tidak boleh bercerai kecuali hanya maut. Oke, poinnya saya dapat. Ya kita teman-teman sudah dapat semua. Nah, setelah itu Karita kan keluar dari zona nyamannya ya. Sudah kerja loh di lawyer. Nah, saya percaya Karita ini dulunya pasti sudah orang percaya. Tapi saya kepingin dengar cerita Karita. Bagaimana Karita mengalami kelahiran baru, semangat yang baru. Begitu roh itu betul menyala. Mungkin pasti akan bercerita kepada orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana? Coba tolong ceritakan. Mungkin Karita pernah bercerita siapa Yesus, mungkin di perjalanan di kereta api kah, di bus kah, atau di pesawat, whatever. Jadi bisa tolong diceritakan bagaimana caranya. Oke, silakan. Ya, ini ada urut rinciannya Pak. Jadi ketika saya selesai lawyer itu saya ambil pelayanan anak-anak. Nah, dari pelayanan anak itu saya ngerasa bahwa Tuhan buka baru, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu kenal Compassion, kami pelayanan di situ ada sekitar 400 anak yang kami layani. Jadi dari segi sosial emosional dan lain sebagainya. Berjalannya waktu Bapak Ibu saya melihat bahwa karya Tuhan, gini, kalau kita mau mengenalkan Tuhan, saya kemarin ngomong sama Pak Andrea, kalau cuma kasih makan aja, kasih sekolah, banyak orang yang bisa Bapak Ibu. Banyak, departemen sosial. Departemen sosial banyak. Ya, poinnya adalah ketika kita lakukan itu, kita mau bilang, ini bukan saya yang kasih, tapi Tuhan yang kasih buat anak Bapak Ibu. Dan waktu itu kami ngalami bahwa nggak ada isu kristenisasi Bapak Ibu, karena mereka udah tahu yang bantu orang Kristen. Berarti kalau mau terima sesuatu kita harus berdoa kan? Berdoanya apa? Ya dalam nama Tuhan Yesus. Nah kami nggak ngalami itu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya teman saya Vita ngalami yang kayak gitu. Teman saya Bu Vita ini ngalami tantangan yang kayak gitu. Saya enggak. Mantap. Ya saya kelompok yang enggak. Dan hari ini kalau saya ada di pelayanan EE Bapak Ibu, saya mau bilang, yang bisa menyelamatkan kita bukan agama Kristen. Orang Kristen tuh banyak, tapi nggak semua orang Kristen selamat. Apalagi Kristen turunan, Kristen karena orang tua, ya kan? Kita kan nggak bisa milih anak-anak, ya nggak Bapak Ibu. Nama kita nggak bisa milih, agama kita nggak bisa pilih. Kalau sudah besar baru kita bisa pilih. Nah, saya mau bilang sekarang hari ini kalau banyak kami ada 400 anak Bapak Ibu ya, anak layan. Setelah itu saya keluar selesai pelayanan itu, kami ada di pelayanan peduli anak dan perempuan Mbak Andri. Jadi maaf yang bapak-bapak kami nggak lindungi, kami ada di pelayanan peduli anak dan perempuan. Nah dari situ saya melihat banyak hal Bapak Ibu, anak-anak yang terabaikan oleh orang tua. Dan dari itu kenapa saya semangat pelayanan remaja, saya bilang, nakal boleh, kurang ajar jangan. Terus saya mau bilang ke orang tua anak-anak layan saya, Bapak Ibu kenalkan mereka sama Tuhan. Mereka punya Tuhan Yesus karena apa? Hidup hari ini nggak semudah sekarang. Kalau anak-anak Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa sharing hari ini bahwa kita punya Yesus, Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita, yang nolong kita, selesai. Mau seberapa hal sulit yang dialami oleh anak-anak Bapak Ibu, kami juga punya pelayanan di sekolahan Pak Andre. Jadi setiap Jumat kami juga pelayanan keliling di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Dan saya selalu tekankan bahwa kalau saya dulu sekolah, itu senang Bapak Ibu, ya enggak? Ketemu teman bisa main. Anak sekarang tuh kasihan Bapak Ibu. Sekolah itu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nggak tahu nanti gede mereka mau jadi apa. Itu hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu masih ada tugas. Terus mereka cuci bajunya sama cuci sepatunya itu kapan kalau orang tuanya nggak sempat. Dan saya mau bilang ke anak-anak yang saya layani sekarang adalah jangan pusing dengan urusan tampilan. Nggak harus punya iPhone. Kalau nggak punya doa.
kita punya Tuhan. Dan dari situ saya melihat banyak hal Bapak Ibu, perlengkapi anak Bapak Ibu dengan punya Tuhan Yesus cukup. Tadi kalau Pak Andri bilang, Amin. kan hari ini lagi musim Kak ya, semua agama sama kok, mengajarkan kebenaran, setuju Pak. Kalau nggak mengajarkan kebenaran bukan agama, itu sesat. Kebaikan, Tapi Bu, yang bukan kebenaran. Kebaikan. semua ya, semua agama Semua mengajarkan hal yang baik. Tapi baik belum tentu benar. Baik belum Bilangnya tentu ya, benar. semua agama mengajarkan hal yang benar, hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Karena kalau orang nggak baik biasanya kita ngomong, koyo orang nggak kenal agama. Ya nggak Bapak Ibu. Tapi yang bisa menyelamatkan hari ini kita ingatkan hanya dalam Yesus. Karena kenapa saya katakan ya Yesus? Kenapa? Masa lagi musim kan? Masa dia orang baik suka menolong nggak masuk surga? Enggak. Dia orang baik gitu ya. Tapi kalau nggak percaya Yesus terus buat apa ada agama Kristen, agama Islam dan agama yang lain kalau semua agama sama? Ada istilah nama-nama kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Karena kita percaya Yesus. Kebaikan kita, dosa kita nggak ditimbang Bapak Ibu. Percaya Yesus. Wah enak karita ya. Berarti orang Kristen bisa berbuat dosa. Kalau orang sudah percaya Yesus, pasti dia hati-hati dengan dosa. Itu Pak yang saya dapat dan saya ingin sharekan ke banyak orang. Kenapa saya memilih pelayanan ini akhirnya? Mungkin secara finansial saya nggak yang berlebih banget, tapi cukup. Saya Amin. mau bilang cukup. Buat saya cukup penyertaan Ya. cukup. Oke. Sebentar Bu. Ya. Cukup. Memang itu tujuan kita. Waktu saya di interview, kamu mau gaji berapa? Oh, saya enggak mau gaji besar-besar. Jadi cukup. Maksudnya kalau mau liburan, uangnya cukup. Kalau mau beli motor, uangnya cukup. Kalau mau beli mobil, uangnya cukup. Cukup saja. Itu. Oke, makasih Mbak Karita. Nanti saya dulu. Saya dengar kesaksian ini, Karita ini, wah, kelihatannya super sibuk 24 jam, rasanya kurang rasanya ya. Rasa-rasanya saya perhatikan dari awal tadi kesaksian Karita ini, ini 1 jam, 1 hari, 24 jam. That's not enough. Kelihatannya banyak banget. Apakah karena kesibukan ini yang menyebabkan Karita hidup sendiri? Atau gimana? Coba bisa tolong dijelaskan kalau bisa. Enggak juga. Kalau enggak mau jelas. Nah, bukan juga. Hidup sendiri bukan pilihan loh Pak. Saya juga ingin hidup sendiri bukan pilihan, tetapi mungkin buat saya ya, karena hari ini kan banyak ya perempuan-perempuan lajang yang fokus ke pelayanan. Kalau buat saya bersyukur punya teman-teman yang open minded Pak. Open minded itu maksudnya terbuka banget dengan para lajang. Terus saya bilang, enggak, saya enggak milih kok. Saya juga pengen menikah, pengen punya keluarga, ya, pengen. Cuman mungkin kalau ditanya hari ini kenapa belum? Pilih-pilih mungkin. Mungkin dulu saya pemilih. Nah kalau sekarang kalau mau asal kan juga nggak mungkin Pak. Sudah di tengah jalan ini ceritanya, iya nggak? Sudah di tengah jalan ini ceritanya. Cuman saya selalu bersyukur, saya punya keluarga yang support saya Pak. Satu, kedua, seenak itu enggak enak di awal. Pastilah mama-mama dulu itu kan suka jodoh-jodohin anaknya, ya nggak Pak? Pasti mama kan gitu, kamu itu harus gini. Tapi nggak tahu kenapa saya juga berpikir, apa karena saya jelek ya? Tapi ada yang lebih jelek dari saya juga menikah. Apa karena saya boleh kan Pak saya berpikir gitu ya? Oke. Bodoh ya. Masa sih saya bodoh gitu ya. Tetapi benar Pak, mungkin saya berpikir saya nggak yang sibuk banget Pak Andre. Cuman kan semua udah diaturkan Pak ya. Apa yang harus saya kerjakan hari ini dan apa kan kita udah atur schedule gitu ya. Jadi bukan karena saya belum menikah saya menyibukkan diri, enggak. Saya mengatur waktu Pak. Kalau dan hari ini mungkin saya akan katakan kita sekarang nggak harus menyenangkan banyak orang, ya nggak Pak Andri? Ya. Harus menyenangkan banyak orang. Saya dulu orangnya gitu Pak, dimintai apa langsung datang. Oke, terima kasih Kak Rita. Untuk teman-teman yang rindu untuk bertanya sesuatu ke narasumber kita, ini mahal, ya. Kesaksian ini mahal banget ini. Saya belajar banyak, jujur saya belajar banyak dengan Kak Rita ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Langsung bertanya kepada narasumber. Karena ini jarang nih. Karena saya akan panggil lagi nanti. Belum tentu. Dia akan sibuk banget ya. 24 jam nggak cukup. Enggak Pak. Andri, saya nggak sibuk banget. Masih ada waktu kok buat ngopi. Ngopi ya, oke. Ya, saya kalau ada teman-teman yang bertanya, saya bertanya. Ya, saya bertanya sekarang ini. Tolong teman-teman
siapkan pertanyaan. Setelah saya bertanya ini, buka mikrofonnya, boleh bertanya. Saya bertanya, Kak Rita ya, sudah berapa cowok yang sudah patah hati? Oke, silakan jawab. Pak, itu nggak gitu juga. Nggak aman kok. Aman maksudnya. ada, Gini, ada cowok yang bunuh diri nggak? bisa tanya sama Bu Vita, Pak. Dia soalnya manajer saya ini, Pak. Itu, ayo Bu Vita jawaban. Nanti saya akan tangkap Bu Vita nanti kesaksian minggu depan. Enggak juga, Pak. Enggak benar. Gini Pak Andri, saya enggak yang sibuk 24 jam enggak. Tapi mungkin saya orang yang menikmati hidup Pak hari ini. Jadi ketika saya kayak kemarin gitu ya, gini, kemarin tuh hari Senin kami ada Zoom juga Pak. Kebetulan kami ada pelatihan buat anak mahasiswa Pak, siang. Terus yang Pak Andri minta saya Zoom itu ya. Jadi istilahnya oke lah, habis saya melakukan ini, boleh nggak saya izin ada grup lain ini? Setelah itu siang, sore sampai sore saya free Pak. Nah malam kami jam 7 ada persekutuan doa di EE, kami ada persekutuan doa EE juga nanti next time Pak Andri juga harus gabung sama kita, ya kan? Kita Amin, akan join amin. Zoom gitu Pak ya. Siap, siap. Sampai jam 8:30. Dan saya itu biasanya bagian kayak Pak Andri suka ngedit-ngedit foto Pak. Supaya orang senang ya Pak ya. Saya suka ngedit-ngedit foto, khotbah itu yang saya sampaikan. Jadi kalau ada orang nggak datang Oke. paling nggak dapat. Nah, Sebentar Kak Rita. Ini Pak Karel mau ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Karel. Monggo. Oke, ya. Oh, bentar ya. Oke, ya. Terima kasih untuk Kak Rita ya dari Malang. Karena waktu juga yang agak mepet untuk kita, saya percaya nanti ada sesi kedua lagi ya untuk sharing dari Kak Rita. Saya mau tanya satu hal Kak Rita. Selama pelayanan ini ya, mungkin Kak Rita bisa ceritakan salah satu hasil daripada pelayanan ini. Salah satu hasil dari pelayanan selama ini. Ya, terima kasih. Oke. Kalau hasilnya hari ini saya mau bilang, satu, kakak saya nggak jadi cerai. Hasilnya. Amin. Ya. Yang kedua, bahwa saya melihat bahwa hari ini anak-anak teruna saya, Pak, ketika mereka berhasil, mereka jadi support pelayanan kami. Jadi kalau kami ada retreat, saya tinggal bilang ke mereka, ingat nggak kita dulu retreat loh, sekarang kita juga retreat. Biasa kan Pak, retreat itu kan nggak 100% support dari gereja ya. Kami juga support yang lain. Itu yang kedua, saya bersyukur bahwa anak-anak yang dulu kita layani, Pak, ketika mereka berhasil, mereka nggak lupa sama apa yang mereka dapat. Mereka yang mereka ingat. Saya sih merasa bukan saya, cuman mereka karena tahu bahwa mereka punya Tuhan. Yang ketiga sampai hari ini ketika saya ada di pelayanan EE ini Pak, saya bisa memastikan beberapa orang Kristen, tapi mereka nggak yakin dengan keselamatan. Istilahnya kalau kita tanya bahwa, dan saya bersyukur bahwa ada beberapa teman yang katakan bahwa percaya Yesus kita bisa masuk surga. Tetapi kalau orang percaya Yesus, hidupnya nggak jadi berkat, tadi percuma. Tapi kalau orang nggak jadi berkat, sebenarnya dia belum percaya Yesus. Setuju nggak Pak? Amin. Yes. Nah, karena kalau sudah percaya Yesus, saya nggak bukan apa ya, cuman saya merasa bahwa gini. Tadi kalau Pak Andri bilang cukup buat liburan, enggak Pak, saya liburannya nggak gitu Pak. Cuman saya merasa kalau Pak Andri cukup buat liburan, cukup buat saya merasa bahwa orang yang hidup dalam Tuhan nggak semuanya pelangi kan Pak hidupnya. Kadang ada mendung, kadang ada hujan, ya Tuhan izinkan. Tetapi saya bilang saya merasa cukup adalah tadi. Kalau saya bukan gini, saya hidup udah merasa cukup Andre. Paling enggak kalau saya belum punya mobil, saya punya Vario Pak. Sombong ya, punya Vario sombong. Gitu. Bener kan? Ya enggak? Makanya kalau saya belum rekreasi ke luar negeri kayak Pak Andri udah beberapa negara nih. Paling enggak kota Malang saya sudah punya. Kalau Pak Andri ke Malang saya tahu lah Pak wisata kuliner. Jadi dan saya mau bilang kepada jemaat-jemaat saya, punya Yesus cukup. Karena ketika kita punya masalah, mungkin nggak langsung tuntas. Tapi Tuhan kasih kita hikmat. Diam dulu. Saya tadi kemarin ada pelayanan ini. Tenang, diam, dan Tuhan akan bertindak. Saya selalu memastikan bahwa punya Yesus saja cukup kok. Mungkin nggak berkelebihan tapi cukup. Jadi kalau Pak Karel tadi bilang ya, hasilnya apa? Hasilnya apa ya? Hasilnya saya ada sampai hari ini Pak Karel. Dan dan Tuhan kasih kesempatan. Karena kalau ngomong hasil, ya tadi yang saya dapat bahwa saya merasa
diberkati oleh anak-anak layan saya gitu ya. Oke, Kak Rita. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong saya nggak monitor waktu nih. Pak Karel bisa tolong saya kurang berapa Ya. menit atau over sudah? Sudah over? Sudah over 5 menit, Pak. Hah? Sudah Apa? over 5 menit. Oh, over 5 menit. Oke, kesaksian selanjutnya kita akan berikan sesi kedua mungkin minggu depan atau terserah Kak Rita ya. Karena Kak Rita ini saya perhatikan, wow, ini nggak pernah ada waktu jeda. Jadi Saya bertanya, Pak. sudah sorry, ini sudah waktunya sudah habis lah. Nanti sesi kedua Pak Bambang. Mohon maaf Pak. Karena ini sudah waktunya saya harus konsisten dengan waktu Pak. Jadi terima kasih Kak Rita atas kesaksiannya. Nanti mungkin minggu depan atau kapan kita akan undang lagi ya Kak Rita untuk bergabung untuk melanjutkan kesaksian sesi kedua. Sebenarnya masih banyak yang ditanyakan. Pak Bambang juga mau bertanya, saya juga masih banyak segudang pertanyaan, tapi waktunya juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk kesaksiannya Kak Rita ya. Begitu betul-betul orang yang betul-betul rajin. Karena ada rasa malas nggak? Sebenarnya ada rasa malas nggak Kak Rita nih? Sepertinya nggak ada. Nggak ada orang. Karena orang dunia bilang orang malas itu bisa sukses nggak? 100% nggak bisa. Karena kemalasan adalah situasi di mana kita seolah-olah punya listrik yang mengalir di rumah, ada tombolnya, tapi tombolnya kita matiin. Kemalasan itu membunuh potensi. Kemalasan itu membunuh kesempatan. Kemalasan itu membunuh semua mimpi-mimpi kita. Jadi kemalasan itu harus dihancurkan. Saya ulang lagi, kemalasan itu harus dihancurkan dan dibuang dari kebiasaan hidup kita. Amin. Satu lagi Pak Andre. Terima kasih. Oke. Satu menit ya. Oke. Bukan kemalasan saja yang dilawan. Cari lingkungan sehat Pak Andre. Amin. Cari Komunitas. Sehat, komunitas kayak gini. Itu kan kalau saya ngomong bisa hebat enggak, karena kemarin kebanting sama kesaksian 2 ibu-ibu yang dari Jerman kemarin, aduh. Terus sama Ibu Telma, aduh saya mah bukan apa-apa Pak. Ya masih gini, kita cari komunitas sehat yang akhirnya kita merasa kita belum melakukan apa-apa, jadi bisa tambah semangat. Itu Pak. Oke. Terima kasih Kak Rita atas sharing kesaksiannya. Sebetulnya masih banyak yang harus saya tanyakan. Pak Bambang juga ada banyak. Tapi sayang, saya sudah kasih kesempatan dari tadi, nggak ada yang buka mikrofon. Saat-saat terakhir sudah habis. Mohon maaf. Jadi sesi kedua kita akan buka. Kak Rita akan kita undang lagi. Mahal ini. Oke, terima kasih Kak Rita atas kesaksian. Monggo silakan Pak Karel diambil alih. Ya, oke. Terima kasih dan selamat siang semua. Masih bersama kita ada Kak Rita dari Malang. Ibu Vita ya, juga dari Malang. Saya sering ke Malang loh. Di darat ya. Bisa ngopi bareng nih, Rita ya. Saya sering ke Malang Pak. Kalau Waru Pak. Oke. Terima kasih Bu Maria Kendek dari Nabire, Pak Simangunsong ya. Samsul Simangunsong Jakarta, Pak Bambang dari Singosari, Cimalan dari Depok, Ibu Telma dari Jakarta, ada Pak Ben Yanis ya, Pak Ben Yanis, halo, Pak Ben Yanis, ada, ya, halo, ya, selamat siang Bapak. Boleh buka kameranya Pak, supaya kenal semua. Pak Ben Yanis. Oke. Gelap. Iya, kamera saya agak kabur. Oke. Alright. Pak Ben Yanis di mana Pak? Manado ya? Iya. Sama dengan. Ini ada Ibu Telma Palapa di sini, ada Cimalani juga ya. Selamat siang. Bapak Erduha. Halo. Pak Erduha ini siapa ya? Tolong buka kamera Pak Erduha. Selamat siang Bapak.
Ya, Salam. Ya, mic-nya dibuka, Pak. Tolong mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya dibuka, Pak.